Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tamparan. Meninggalkan rumah lelang, Xiaoyan berkeliaran di jalanan selama beberapa waktu. Ketika dia melihat tidak banyak orang di sekitarnya, dia menyelinap ke gang terdekat. Melepas jubah hitamnya, Xiaoyan mengomel, "Guru, kamu hampir mengekspos aku di sana." "Hehe, apa yang baru saja saya lakukan, bukankah itu yang diinginkan hatimu juga?" Dari cincin hitam pekat tanpa hiasan menggema tawa Yao Lao yang geli. Kata-kata ini menyebabkan Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya, tetapi memang benar dia merasa sedikit menyesal terhadap ayahnya. 2 kali dia melelang beberapa produk dan karenanya 2 kali dia memeras uang dari Xiao Shan. Dia menendang jubah itu ke selokan, berbisik, "Aku akan menebusnya dengan mencari kesempatan untuk berkolaborasi dengan Xiao Clan di masa depan. Itu seharusnya memberinya sedikit kompensasi." Dengan bahan-bahan berharga di tangan, Xiaoyan memasukkannya ke dalam dadanya. Setelah keluar dari gang, dia praktis terbang kembali ke kediaman Xiao Clan. Karena Xiao Shan dan kawan-kawan belum kembali, tempat itu terasa kosong. Para penjaga di gerbang, melihat tuan muda berbakat super-duper Xiao Clan, tidak berani menghalanginya. Melihat tingkah laku mereka, tuan muda melontarkan senyuman dan kemudian berlari masuk. Dengan cepat, Xiaoyan tiba di kamarnya sendiri dan mengeluarkan bahan-bahan dari dadanya. Dia memperlakukan bahan-bahannya seperti orang akan menghargai. Menangkupkan tangannya, dia mengambilnya dan meletakkannya di atas meja. Yang pertama adalah tanaman kuning layu dengan 5 daun tinta hitam. Itu adalah Inclave Lotus, setiap daun mewakili usia 10 tahun. Buah racun ular berbentuk bulat dan sebesar setengah kepalan tangan. Jika buah berwarna hijau tua diletakkan di bawah hidung, orang akan mencium bau asam manis. Buah racun ular cukup langka, hanya ditemukan di dekat sarang binatang ajaib peringkat 5 atau lebih tinggi. Karena buah ini diasosiasikan dengan ular, maka unsur yin dingin buah melimpah dan akibatnya buah ini sering digunakan sebagai perantara efek obat. Yin dan yang, yin adalah sisi gelap. Spirit Gathering Grass, meskipun sebagian besar tampak seperti rumput biasa, memiliki cahaya kuning kecil di ujungnya. Semakin kuat cahayanya, semakin murni energi rumput. Inti sihir atribut air peringkat 2 memiliki warna biru-biru yang kaya. Saat diletakkan di atas meja, tidak hanya melembabkan udara di sekitarnya tetapi juga membasahi meja. Tak perlu dikatakan, sifat air dari inti itu terbukti. Setelah matanya menyapu bahan sekali lagi, Xiaoyan menggunakan suara rendah untuk bertanya dengan tidak sabar, "Guru, semua bahan ada. Bisakah kita mulai memurnikan?" "Mengapa kamu begitu tidak sabar? Ini tidak seperti bahan-bahannya akan bertunas dan lari. Kami tidak dapat diganggu saat pemurnian, masih lampu padam. Bagaimana jika secara kebetulan, seseorang masuk dan kami disela? Seseorang akan belajar tentang saya dan bahan-bahannya akan sia-sia." Di dalam ring, Yao Lao berteriak, "Lebih baik mengasah di malam hari." Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan dengan sedih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apalagi yang bisa dia lakukan selain menyembunyikan bahan-bahan di lemari, berbaring di tempat tidur dan menunggu malam turun? Setelah berbaring selama sekitar setengah jam, pintunya tiba-tiba dibuka dengan suara, "Bang!" Sepasang kaki ramping dan seksi masuk. Ternyata itu Xiao Yu. Dia mengamati ruangan dan melihat bahwa Xiao yang sedang tidur siang. Dia dengan dingin menyuntikkan, "Tuan muda, makan malam tidak akan makan sendiri. Apakah Anda berharap menerima undangan atau sesuatu?" Proses Xiaoyan beralih dari mode tidur siang menjadi siaga penuh hampir tidak memakan waktu lama. Duduk tegak di atas tempat tidur, dia menatap dengan bingung ke arah Xiao Yu dan setelah beberapa saat,
dia berkeringat dingin. Sialan, sial, hal yang baik guru tidak memulai proses pemurnian beberapa waktu yang lalu, ini jalang. Berpikir tentang situasi, bagaimana jika, menyebabkan hati Xiaoyan bergetar, orang hampir bisa mendengar, tegukan, bergema dari tenggorokannya. Namun, setelah mengalihkan pandangannya ke Xiao Yu, dia mulai merasakan kemarahan mendidih dari dalam. Sudut mulutnya bergerak-gerak, lalu Xiaoyan menarik napas panjang, akhirnya menenangkan diri. Adapun ketakutan yang dia rasakan beberapa waktu lalu, itu diubah menjadi kemarahan. Idiot, apakah kamu tahu sopan santun apa itu? Apakah Anda cukup pintar untuk masuk tetapi terlalu bodoh untuk mengetuk? Di mana asuhanmu? Ini adalah pertama kalinya Xiao Yu melihat Xiaoyan yang marah dan akibatnya dia hanya bisa terlihat seperti orang idiot. Aliran pelecehan verbal menyebabkan wajahnya yang menawan menjadi pucat dan pada saat yang sama dia menggigit gigi peraknya. Kemudian sepasang kaki seksi itu bergerak, bahkan menyerbu, langsung ke arah Xiaoyan. Bajingan kecil, aku menendang pintumu ke bawah. Terus? Mulai sekarang saya akan menendangnya setiap hari. Dengan Xiao Yu menuduhnya, ingin memberinya pelajaran, Xiaoyan juga berwajah pucat. Dia mengangkat telapak tangannya dan mengepalkannya, telapak vakum. Kekuatan hisap yang kuat bergegas ke arah telapak tangan Xiaoyan, menyebabkan penyerang yang berusaha berhenti tepat di depan tempat tidur untuk mendarat di atasnya. Setelah mencapai 9 Duan Douqi, kekuatan hisap telapak tangan Xiaoyan meningkat cukup banyak. Beberapa hari yang lalu, memindahkan berat badan seseorang tidak terduga, tetapi sekarang itu sangat mungkin. Meskipun Xiaoyan sedikit terkejut dengan peningkatan khasiat, perasaan itu tidak bertahan lama dan dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Dengan membalikkan tubuhnya, dia berhasil menaklukkan sepasang kaki seksi itu dan tak lama kemudian, dia dengan kejam menekan pantatnya ke perutnya yang rata dan halus, seperti batu giok dan kemudian dengan cepat membungkuk untuk menekan kedua tangannya untuk menahannya. Tangan. Menemukan dirinya sekali lagi dalam posisi yang memalukan dengan Xiaoyan menyebabkan Xiao Yu merasa sedikit linglung. Setelah beberapa saat, wajah yang menarik itu memerah dengan cara yang paling memikat dan pergulatan yang hebat pun terjadi. Xiao Yu sekali lagi menggigit gigi peraknya, mengutuk dengan marah, bajingan kecil, pergi. Karena perjuangan untuk mengunci kedua telapak tangannya di tempatnya, Xiaoyan juga merasa sangat lelah. Pada awal pertarungan lainnya, dia tiba-tiba menyerah dan menarik telapak tangan Xiao Yu, menyebabkan dia terjungkal. Setelah membalik, punggung Xiao Yu melengkung saat kakinya yang panjang terentang di atas tempat tidur. Tapi Xiaoyan sedang tidak mood untuk memeriksanya. Dia mengertakkan gigi, mengangkat tangan, dan tanpa ragu-ragu, menampar ke bawah. Pak! Suara renyah berkibar di dalam ruangan dan kemudian terlupakan. Sudah belajar pelajaranmu? Jangan masuk ke kamarku tanpa mengetuk dulu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.